Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Liotania. Viewer, setelah tadi ada liputan istimewa dari Paris, berikutnya ada liputan tentang karya fashion designer Indonesia, di mana karyanya gak kalah dengan karya desainer internasional. Seperti apa ya liputannya? Let's check this out! Viewers, desainer Surin Huang kembali menghadirkan karya terbarunya. Ditemui di butiknya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Surin Huang menghadirkan koleksi Provoke yang diluncurkan bulan Desember lalu. Baru-baru ini Surin menghadirkan koleksi Invoke yang merupakan lanjutan dari koleksi sebelumnya. Provoke dan Invoke terinspirasi dari streetwear Jepang dan koleksi ini sukses diminati masyarakat. Hai viewers, saya Surin dari brand Surin ID. Hari ini saya ingin menampilkan beberapa koleksi terbaru saya. Yuk ikutin terus! Koleksi pertama hari ini yang aku ingin perkenalkan adalah koleksi Provoke yang udah launching beberapa waktu lalu dan terinspirasi dari streetwear Jepang yang dipadankan dengan dunia digital yang sedang tren sekarang. Seperti bisa kita lihat ya, dunia digital itu lebih ke sesuatu yang berulang-ulang. Maka di motifnya ini saya buat berulang untuk memberi kesan digital pada pakaian. Ya, karena koleksi kali ini itu tentang streetwear, maka warna-warna yang digunakan adalah warna yang monokrom dan warna earth tone. Contohnya bisa dilihat, ini adalah warna grey dan white, dan juga ada warna hitam dipadu-padankan dengan warna gold dan juga warna blue. Oh iya, aku ingin menampilkan salah satu contoh look yang udah di styling. Ini look pertama yang ingin aku perkenalkan yang bisa dipakai buat jalan-jalan maupun buat event. Nah, ini terdiri dari 3 piece, yaitu outer, daleman, dan celana. Celananya dibuat kulot dan pinggangnya itu karet, sehingga nyaman buat dipakai dan buat bergerak. Nah, untuk dalemannya ini dibuat dari bahan spandek untuk memberikan rasa nyaman dan stretch kepada bentuk tubuh masing-masing orang. Untuk outernya ini diberi aksen kotak-kotak yang berulang seperti inspirasi digital yang sudah saya katakan tadi. Ya, setelah koleksi Provoke ini, koleksi selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah koleksi Invoke. Sebenarnya koleksi Invoke adalah terusan dari koleksi Provoke karena banyak permintaan. Setelah customer begitu excited dengan koleksi Provoke, akhirnya saya mengeluarkan koleksi Invoke. Nah, ini adalah koleksi Invoke. Koleksi Invoke ini perbedaannya dengan koleksi Provoke adalah di sini terdapat lebih banyak perbedaan warna dan warnanya lebih bervariasi. Dikarenakan banyak permintaan dari koleksi sebelumnya, maka di koleksi kali ini saya keluarkan beberapa warna dan banyak variasi untuk model untuk menyambut event Natal dan Tahun Baru. Untuk koleksi yang pertama ini termasuk kategori sportwear, bisa dipakai buat jalan-jalan, hangout sama teman-teman, juga ke event-event yang lebih santai. Di sini di atasnya, di bahunya terdapat accent. Ini akan memberikan kesan wow untuk membuat bahu kalian terlihat lebih stand out. Untuk yang selanjutnya, ini dress kita keluarin untuk warna marunnya untuk menyambut event Natal juga. Bisa dipakai buat acara event-event Natalan. Selain itu juga bisa dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Untuk vest ini bisa kalian pakai di Indonesia juga loh, karena dia kan vest bentuknya. Dan untuk yang berhijab bisa dipadankan dengan mindset kalian dan kalian akan terlihat fashionable. Nah, untuk yang ini adalah trench coat. Ini warnanya memang sedikit unik ya, karena dia berwarna biru. Jarang sekali trench coat berwarna biru. Ini trench coatnya berbeda dengan biasanya. Dia mempunyai ban pinggang yang bisa membentuk dan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Kemudian detail ban pinggang ini juga terdapat pada lengan. Nah, ini untuk semua koleksi Invoke yang aku ingin tampilkan. Tapi ada satu lagi, shirt. Shirt ini kalau Surin itu jarang ngeluarin shirt dan baru kali ini keluarin shirt karena kita udah
pelajari gimana caranya bikin shirt itu biar lebih kelihatan fashionable. Nah, shirt ini adalah salah satunya, dia bisa untuk dua look ya. Lengannya bisa dilipat ke atas maupun dikeluarkan seperti ini. Dan itu akan memberi kesan yang sangat berbeda. Kemudian detail di bahunya juga berbeda. Biasa orang hanya membuat seperti balon atau gimana, tapi ini bikinnya seperti lipitan yang divariasi untuk di bagian bahu. Dan untuk kerahnya juga, kerahnya ini kita double layer. Kerah pada umumnya biasa hanya desain satu layer saja, tapi ini double layer, tapi kita tekuk ke dalam dan membentuk oval. Nah viewers, setelah ini masih ada koleksi lain yang ingin aku tunjukkan. Yuk ikutin terus. Koleksi selanjutnya yang ingin aku perlihatkan adalah koleksi Chinese New Year yang akan launching bulan depan. Nah, itu namanya Descendant, yang terinspirasi dari ke-12 zodiak dari China yang habitatnya ada di Magical Forest dan dipadu-padankan dengan budaya Asia yaitu China, Jepang, dan Korea, di mana busana hanbok, hanfu, dan kimono mereka itu memiliki persamaan yaitu overslah, tapi mereka juga punya karakteristik detail di bagian pakaian itu masing-masing. Koleksi Chinese New Year pada umumnya biasanya menampilkan warna merah dengan gaya busana Cheongsam, tapi untuk kali ini aku menggunakan warna pastel untuk menggambarkan forest magical yang aku ingin tampilkan. Dan dipadukan dengan Cheongsam yang bergaya kerah Korea maupun Jepang tadi, dan juga gaya hanfu dari China. Langsung saja aku kasih lihat, ini salah satunya adalah koleksi yang aku bikin perpaduan dari hanbok, hanfu, dan kimono. Bisa dilihat dari motifnya itu berupa Magical Forest dan juga potongan kerah, dan dressnya itu dipadu-padankan dari ketiga busana tradisional tersebut. Untuk dress ini bisa dipakai untuk orang yang sedang hamil maupun yang tidak, dan ini memang lebih stylenya ke princess. Jadi bagi mereka yang suka gaya princess ataupun cewek kue, ini bisa menjadi salah satu pilihan mereka. Nah, tadi udah saya kasih lihat untuk dress yang bergaya princess. Sekarang ini jumpsuit diperuntukkan bagi mereka yang agak maskulin gayanya dan juga edgy. Mereka juga bisa memilih ini sebagai salah satu pilihan baju Chinese New Year mereka. Karena ini dibuat style jumpsuit dengan celana kulot, dan juga bagian atasnya adalah perpaduan kemeja yang udah digabungkan dengan celana. Oh iya, di jumpsuit ini juga terdapat kantong ya, yang dimana sekarang tuh penting banget bisa buat taruh kompartemen untuk barang-barang kecil kalian. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan style yang agak santai. Ini adalah set yang bisa dipakai buat santai, bisa juga dipakai untuk acara malam sebelum Imlek. Biasanya ada acara makan keluarga, dan ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Bahan baju ini juga agak berbeda dari yang sebelumnya. Bahannya lebih halus, lembut, dan lebih loose. Dan juga celananya aku buat lebih lurus, nggak terlalu banyak cuttingan desain, supaya mereka yang menggunakan baju ini bisa merasa nyaman saat mereka berkumpul dengan keluarga. Untuk selanjutnya aku pengen nunjukin baju yang bisa jadi pilihan untuk mama mertua maupun orang tua. Jadi mereka itu lebih nyaman kalau menggunakan dress yang bentuknya melebar ke bawah roknya. Jadi untuk koleksi Descendant ini akan launching di bulan depan, dan kita juga akan
fashion show di Singapura di Days Hotel, dan di sana kita akan mengadakan pop-up store. Dan bagi kalian yang lagi jalan-jalan ke Singapura, kalian boleh mampir ke acara kita ya. Oh iya viewers, jadi koleksi-koleksi Surin ini bisa kalian order untuk satu keluarga. Jadi kalian punya satu set family yang setema yang bisa kalian pakai bersama keluarga kalian. Oke viewers, itulah tadi koleksi-koleksi saya. Semoga bisa menginspirasi dan menjangkau market yang lebih luas. Sampai jumpa di koleksi berikutnya. Viewers, masih dari dunia fashion, kali ini desainer Nina Nugroho di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia memenuhi kebutuhan para perempuan yang ingin tampil nyaman dan menawan. Kendatinya hanya bisa beraktivitas dari rumah dengan menghadirkan brand Essensia. Relaunching kali ini bertujuan untuk memperkenalkan model bisnis baru yang akan dilakukan dalam upaya memperluas market dan memberikan solusi bisnis kepada para perempuan Indonesia. Terlebih hal tersebut berkaitan dengan pentingnya dalam gerakan #AkuBerdaya yang selama ini Nina Nugroho gaungkan. Acara tersebut berlangsung di sebuah kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebenarnya kan karena untuk meraih gitu ya kebermanfaatan ke lebih banyak perempuan di Indonesia, maka dari itu Essensia ini yang sebelumnya B2C atau business to customer ya, ke end user gitu, sekarang memutuskan untuk B2B gitu, walaupun prosentasenya sendiri masih menyediakan persentase untuk ke end user juga sebanyak 15%, untuk porsi yang lebih besar 85% memang kita fokus ke B2B gitu, karena fokusnya itu adalah untuk menaikkan keberdayaan perempuan Indonesia dari segi ekonominya dan juga dari segi sosialnya. Kalau kita mau bikin pertumbuhan yang cepat, kalau based on my experience, kita harus kolaborasi bareng-bareng nih. Dan kalau mau penetrasinya nih cepat nih, dengan kita B2B, kan yang promosinya jadi bareng-bareng nih, banyak kan. Yang butuh, yang pengen ngejualinnya tuh bukan prinsipal doang nih, tapi si mitra-mitranya juga akan. Nah, kalau dengan kita bergerak bareng-bareng, biasanya tuh kita kayak analoginya burung nih. Burung kalau mau terbangnya tinggi itu bareng-bareng, karena itu ada hukum fisikanya lah gitu. Walaupun sekarang menjalankan konsep bisnis yang baru yang lebih menghasilkan secara pendapatan, Nina Nugroho tetap mempertahankan kualitas dan produk yang dihasilkan. Antara idealisme dengan kondisi market itu juga kan perlu fit ya, sehingga kita perlu menghasilkan satu buah produk yang market and product fit gitu. Nah, melalui Essensia ini kita diberikan kesempatan untuk bereksplorasi lebih banyak, lebih luas, eksperimentasinya juga lebih banyak gitu, untuk bisa menemukan produk dan market fit tadi gitu. Karena memang kalau dengan brand yang sebelumnya itu kan lebih limited, lebih niche, lebih segmented gitu, sehingga untuk proses eksperimentasi, eksplorasinya sendiri kan lebih terbatas. Jadi perbedaannya itu adalah kalau produk sebelumnya mendalam, kalau ini meluas gitu. Jadi strateginya memang berbeda gitu. 50% produk kita itu produk basic. Kenapa? Produk basic itu yang paling sering dipakai sama orang, paling sering dibeli sama orang itu. Nah, di atasnya produk basic kita tadi ada produk festive sama produk modest, ini kita 30%. Nah, itu yang follow the trend nih. Trend lagi apa nih yang lagi, market lagi apa yang laku nih. Nah, 10% yang di atasnya nih mengakomodir 10-20% maksimal idealismenya desainer. Ini kayaknya bakalan laku nih, ini kayaknya keren nih. Nah, itu yang kita coba mengakomodir semua, dari mulai market sampai Mbak Nina sebagai desainer juga kita akomodir dengan tadi bikin triangle tadi itu, pakai piramid tadi gitu. Dengan model bisnis yang baru ini, yaitu sistem reseller, diharapkan juga akan meningkatkan keberdayaan perempuan Indonesia. Perkembangan busana muslim di tanah air memang bisa dibilang menakjubkan.
perputaran rupiah dalam industri yang mencapai angka yang fantastis, maka dari itu pasar dalam busana motherwear sangat potensial. Dan tak ingin menggait reseller sembarang, Nina Nugroho ingin mempunyai partner yang sevisi dan semisi. Kita mencari yang punya visi yang sama-sama ingin menjadikan produk ini jalan kebermanfaatan dan juga kenaikan keberdayaannya sebagai seorang perempuan gitu, sehingga bisa lebih cepat pertumbuhannya dibanding kita harus jadi skip satu fase lah, menyamakan banyak hal di awal itu kan satu fase tersendiri, butuh waktu lama. Jadi yuk kita sama-sama yang punya satu visi dan misi yang sama saja gitu. Itu jadi natural filter sih sebenarnya gitu. Well, viewers, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle. Tetap saksikan Daily Lifestyle setiap hari. Saya Natasha Liotania, pamit undur diri dulu. The best source for your daily insight. See you and bye-bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.